Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Devani Mariana Ulu. Dan saya Nabila Rizky Alhami. Kami dari kelompok 6 ingin membahas topik tentang perundungan di lingkungan kampus itu hanyalah candaan, bukan budaya. Nah, di sini kami sudah bersama narasumber kami, bisa diperkenalkan aja, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Muhammad. Oke, kita langsung masuk aja, Mas, di intinya. Pasti di lingkungan kampus Mas Ilham itu udah biasa menemukan candaan-candaan, mungkin bulian yang berkedok candaan. Betul. Nah, menurut Mas Ilham, apakah candaan antar teman di kampus dapat dianggap sebagai bentuk perundungan? Wah, hal itu menurut saya agak sedikit ambigu dan mengarah lebih kayak positif juga sih. Menurut saya juga ada beberapa candaan yang mungkin udah nggak pantas untuk dibawa candaan dan itu udah masuk di bulian. Contohnya kalau misalnya ini masuk bulian, kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Yang dimana orang random tersebut yang misalnya kita nggak kenal, asing atau stranger, bisa aja dengan gampangnya langsung mengatai, walaupun emang nggak langsung ke orang tersebut atau ke oknum tersebut, tapi secara nggak langsung juga mungkin itu udah termasuk bulian menurut saya. Tapi yang nggak termasuk bulian dan saya mendukung itu, contohnya kalau misalnya pertemanan kita dibawa candaan kayak contohnya jalannya kok kayak arah-arah ke artis gitu ya, kayak gitu ya. Tadi kan pasti kan cuma santai aja dan nggak mungkin juga besoknya orangnya merubah juga ya jalannya. Nah, itu juga salah satu sisi positif juga, maksudnya secara langsung juga orang tersebut juga bisa lebih sehat tertawa gitu, dan mentalnya juga lebih tenang, entah dia punya masalah di luar kuliah atau masalah keluarga, dan mungkin bisa lebih enjoy dengan memberikan ketawa ataupun hiburan di kampus. Menghibur gitu Iya, ya. betul. Mungkin Terus selanjutnya, mengapa Anda berpendapat bahwa candaan antar mahasiswa di kampus tidak termasuk dalam kategori perundungan? Nah, kalau untuk candaan mahasiswa di kampus tidak termasuk perundungan yang saya sebutkan sebelumnya, hal tersebut juga bisa menjadi perundungan, dan hal tersebut juga ada di sisi lain juga cuma candaan doang nih. Contohnya kalau yang tadi saya bilang juga di circle misalnya perkumpulan pertemanan di kampus, ada beberapa juga yang bisa dikategorikan dari awal semester sampai udah beranjak semester akhir dan mereka masih sama-sama. Mungkin candaan mereka agak berbeda dengan orang-orang yang mungkin mereka baru kenal. Contohnya kalau misalnya emang contoh teman-teman misalnya yang dari awal sampai semester akhir, mungkin candanya lebih serius gitu, tapi kan udah nggak baper nih, udah lama soalnya udah hidup udah jalan bareng-bareng, maaf, dan akhirnya candaan tersebut bisa terlihat lebih biasa aja walaupun serius. Tanggapan orang lain mungkin bisa kayak wah gelap nih gitu segala macam, tapi kalau kita udah biasa aja. Tapi apabila dimana kalau misalnya orang tersebut atau orang lain stranger masuk ke dalam circle kita dan mulai bercanda yang sama, pasti agak aneh dan crazy freak gitulah, dan kita bakal kayak tidak setuju gitu loh, bakal akan terlihat kayak wah ini orang so asik gitu loh, dan itu kan nggak masuk juga kan. Nah, dan akhirnya saya juga bisa sebutkan sesuai tadi pertanyaan yang Mbak sampaikan, saya tidak setuju akan perundingan candaan di kampus karena hal itu, karena beberapa juga yang memiliki candaan mungkin ada yang mungkin mengarahnya kayak wah buat ketawa-ketawa aja di dalam circle-nya nih, contohnya kita ngomong dalam circle. Nah, kalau misalnya emang di luar itu ya mungkin kita nggak tahu ya, orang-orang tersebut juga mungkin memiliki hati yang mungkin agak lebih baper atau lebih kayak marah gitu, mungkin nggak langsung bilang tapi komunikasinya agak kurang dan mungkin nggak terlihat asik gitu menurut saya. mungkin pertanyaan berikutnya, setuju nggak tentang statement kayak gini? Kalau misalnya candaan itu bukan bully, bukan berarti penindasan terhadap orang itu, melainkan lebih ke menekan mental seseorang biar dia lebih percaya diri. Oke, aku setuju akan hal itu. Contohnya kalau misalnya kita punya teman yang keriting gitu kan, terus kita ngata-ngatain dia, rambut tuh keriting ngembang banget kayak singa gitu segala macam. Enggak dong. Tapi mungkin itu jadi motivasi ke orang tersebut buat, wah kayaknya aku harus coba gaya baru nih gitu kan. Ya mungkin dengan dia mencoba gaya baru, mungkin dia mengevaluasi diri dia dan memperbaiki diri dia agar dia lebih baik, dan mungkin orang yang menghina dia juga bisa melihat gitu loh, itu bukti dari perubahan dia gitu loh. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya ada orang yang ngatain bodoh gitu segala macam, ya mungkin itu jadi motivasi dan membangun mental dia agar lebih belajar, dan mungkin perubahan terjadi itu nilai dia semakin meningkat gitu kan. Nah, ya berarti secara nggak langsung juga pembulian candaan juga nggak semerta-merta untuk menjatuhkan orang tersebut itu bisa membuat orang itu memiliki niat untuk melakukan hal yang lazim itu, enggak kan. Tapi membangun mental tergantung orang tersebut menangkapnya seperti apa gitu menurut saya. Jadi Mas Ilham ini udah biasa lah ya di lingkungan kampus menghadapi hal begitu. Aku udah sering banget. Dan pernah ya, banyak banget kata-kata orang yang gak enak. Terus kayak Mas Ilham sekarang di posisi yang kayak udah bodo amat lah ya. Iya, karena sebelumnya itu saya sempat dibully dan akhirnya saya udah bangkit juga. Cara Mas Ilham mengatasi itu gimana tuh? Wah, Makanya bisa kayak udah bodo amat sama omongan
Kalau aku sih lebih kayak punya tips ya. Nah kalau aku dulu agak sedikit care sama orang-orang kalau misalnya aku jalan ke kampus aku nengok kiri kanan gitu, karena kayak aku pasti ngeliat orang ini dia ngomong tentang apa, kayak overthinking gak jelas gitu lah. Tapi sekarang lebih kayak aku udah menerima hal itu dan aku selama kampus aku mandangnya lurus aja gitu, nggak peduli sama orang, yang penting aku jalan lurus, aku fokus ke tujuan aku mau kemana, ke kelas ataupun ke urusan kampus, aku tetap jalan lurus. Dan kuncinya yang bodo amat aja sih. Dan dulu tuh aku sempat dibully habis-habisan sampai kayak aku pulang ke kos nangis karena yang saking seberat itu untuk masuk di dunia perkuliahan. Tapi sejauh ini mungkin dari kita aja sendiri untuk menanggapinya bodo amat aja. Selaku emang tujuan kalian datang ke tempat perantauan ataupun di Jogja itu buat kuliah atau belajar menimba ilmu, ya it's okay gitu loh, nggak harus jadi masalah di situ. Berarti ini bisa termasuk edukasi juga dong? Iya betul. Edukasi buat orang-orang yang mungkin sering tersinggung, betul. terus kayak nggak mau kuliah lagi kan biasanya gitu, sampai nggak mau kuliah. Betul, banyak kasus yang bunuh diri Iya. juga kan, karena nggak kuat mentalnya. Jadi segitu aja ya guys, wawancara kita Iya. pada Mas Ilham ini. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6. Kami sebagai tim pro. Mbak, jujur saya baru masuk UTY dan saya sakit hati, saya mungkin apa ya namanya bahasanya ya, kultur shock nggak sih kalau saya kata-kata kayak gitu. Saya sampai mau pindah informatika kayak sistem informasi karena saya nggak mau bertemu orang-orang yang seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya sangat terpuruk begini ya. Di sini saya juga tegaskan bukan pemerintah menghilangkan penegakan seperti itu atau